Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Islam Klaten, Bapak-bapak para direksi, manajer, para dokter, karyawan, karyawati, serta seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang berbahagia. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengakhiri tahun 2021, dan insya Allah sebentar lagi mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah tahun 2022 yang akan datang. Salawat serta salam semoga tercurahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan ini, sebagai penyegaran kembali, kami ingin menyampaikan topik optimisme dalam menyambut tahun baru 2022 Miladiah. Tidak terasa lagi kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2021. Berbagai aktivitas telah kita kerjakan, baik tugas kedinasan sebagai karyawan-karyawati Rumah Sakit Umum Islam Klaten, tugas keluarga, tugas kemasyarakatan, tugas ibadah dan dakwah. Semoga semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercatat sebagai amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana kita untuk menyambut tahun baru 2022 nanti? Apakah dengan pesta pora huru hara? Apakah begadang semalam suntuk? Tentu tidak seperti itu. Kita sebagai orang yang beriman, kita dapat membuka kembali surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa kita diperintahkan untuk introspeksi diri, mawas diri, melihat masa lalu untuk masa yang akan datang dengan meningkatkan amal soleh dan menjadi orang yang mempunyai nilai lebih. Cocok sekali dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dianugerahi umur panjang lalu diisi dengan memperbanyak amal kebaikan. Namun sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang dianugerahi umur panjang namun tidak dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik atau amal kebaikan, justru sebaliknya untuk amal yang tidak baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Bakrah. Bapak dan Ibu keluarga besar Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang kami hormati, mungkin kita dapat menggarisbawahi kenapa kita selalu diperintahkan bertakwa, dan bahkan berulang-ulang kata kalimat takwa itu, yaitu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab.
Bekal yang paling baik itu adalah bekal takwa. Karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, wahai orang-orang yang berakal sehat. Ini artinya kita selalu diperintahkan untuk mengikuti perintah Allah, sehingga kalimat takwa selalu didengungkan, dan bahkan setiap Jumat disampaikan oleh para khatib untuk selalu memperbarui ketakwaan kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Para ahli tafsir banyak yang memberikan penafsiran arti takwa. Takwa berarti berhati-hati, menjaga diri. Misalnya, menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit. Tapi ada juga yang memberikan definisi takwa adalah imtithalu 'anil awamiri wajtinabu 'anil nawahi. Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Sarana menjaga diri dari murka dan azab Allah. Bahkan perintah ini selalu disampaikan oleh para khatib pada mimbar Jumat setiap pekannya. Lalu mungkin timbul pertanyaan, apa kebaikan atau keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa itu? Yang pertama, dengan takwa kepada Allah, Allah akan melapangkan setiap kesempitan dan memberikan jalan keluar setiap masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan diberikan jalan keluar baginya. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua, Allah berjanji akan memudahkan segala urusan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan basirah, pengetahuan yang mendalam berupa pencerahan dari Allah. Mudah menerima hidayah dari Allah, sehingga dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan berikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan darimu dari kesalahan-kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang amat besar terhadap hambanya. Kemudian yang keempat, takwa sumber dari segala keutamaan dan akhlak yang mulia. Alaika bitaqwallah fa innahu juma'u kulli khair. Wajiblah engkau bertakwa kepada Allah, karena takwa merupakan induk dari segala kebaikan. Kemudian yang kelima, takwa akan menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malaikat dan juga manusia. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Barang siapa menepati janji dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pesan Nabi kita Muhammad SAW lewat salah satu sabdanya yang sangat populer, irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah atau gunakan 5 masa sebelum 5 masa itu datang kepadamu. 5 masa itu apa? 1. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu gunakanlah kepada hal-hal yang baik sebelum datang masa tuamu.
Yang kedua, wasihataka qabla saqami. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu kedatangan sakit. Yang ketiga, wa faraghuka qabla syughlik. Gunakanlah waktu luangmu, waktu longgarmu, kesempatanmu sebelum datang kesibukan, sehingga kamu tidak akan dapat berbuat amal yang baik. Yang keempat, wa ghinaka qabla faqrik. Gunakanlah kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu sebelum datang kefakiran. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Gunakanlah masa hidupmu sebelum Allah memanggil keharibaannya, yaitu menuju kepada kematian. Oleh karena itu, sebagai pencerahan kembali, penyegaran kembali dengan beberapa firman Allah dan sabda Rasulullah Muhammad SAW sebagai renungan kita bersama untuk tetap optimis, semangat menatap masa depan, memasuki tahun 2022, semangat berkhidmat, semangat bekerja di Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa beserta kita, membimbing kita, sehingga apa yang kita laksanakan, kita kerjakan di Rumah Sakit Islam ini mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.